Mulai. Sama aku sudah datang ya? Belum ada sama bos. Udah, Ustadz Maltos sudah datang. Ini Bang. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pantun nih buat anda semua ya. Pantunnya pantun dadakan. Waalaikumsalam, Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Kembali ke dulu. Oke, bismillah, nggak jadi pantunnya. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Salamnya karena jawabnya belum begitu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ustadz kita pimpinan DIP Al-Ittihad, yakni Ustadz Indra Fardian, SPD, yang alhamdulillah hari ini juga ada hadir bersama kita. Kemudian Ustazah Fitrian Nifita, PD sebagai wakur, dan juga Ustazah Nur Hasanah. Kemudian yang sudah hormati para asatidah dan tidak pernah ketinggalan pula anak-anak ustazah yang ustazah banggakan dan ustazah sayangi karena Allah, serta ayah dan bunda kita semua. Yang mudah-mudahan kita pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuwajahah, bertatap maya melalui Zoom guna untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang penuh barokah buat kita semua. Amin. Salawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Beliau adalah punya Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita semua mendapatkan barokah, dapatkan rahmat di dunia, dan juga mendapatkan maghfirah serta mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Anda ustaz dan ustazah yang saya hormati, baik untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini agar acara kita semakin barokah, mari kita buka dengan membaca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk acara selanjutnya rasanya tidak akan sempurna itu sebuah acara jika tidak ada di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ya atau lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Arifin. Mudah-mudahan beliau sudah hadir, alhamdulillah. Oke, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustazah Ayah sewaktunya. Baik Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengarkan nak ya. Kalau mau diikuti matikan suaranya, mute-kan. Atau mau diikuti dan mati boleh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair diucapkan kepada Ustaz Arifin yang telah membacakan tilawahnya, telah membacakan Al-Quran kepada kita bersama-sama, dan mudah-mudahan kita semua khususnya kepada Al-Ustaz diberikan keberkahan dan kita juga mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapat oleh Al-Ustaz tadi. Baik, anak-anak ustazah dan ustazah yang saya hormati, untuk selanjutnya ustazah punya pantun sedikit ya, ustazah mau bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke tanah suci, kaki berdarah terkena duri. Ramadan adalah bulan suci, jangan biarkan maksiat mengotori. Nah, Mantul. Allah, untuk kemudian kita dengarkan kata sambutan dari Al-Ustadz Kepala Sekolah, yaitu Al-Ustadz Indra Pardian, SPD. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan dari beliau untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua?
Alhamdulillah. Alhamdulillah Al-Quran Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqalallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ya, sama-sama kita hormati pimpinan SDIT Al-Ittihad. Alhamdulillah Ustaz Hendra, Ustaz Zatia, dan Ustaz Nur bisa bergabung. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Safri Maltos, MPD, Ustadz kita, Kepala Sekolah MTS Al-Ittihadiyah. Ya, Alhamdulillah insya Allah akan memberikan motivasi kepada kita bagaimana sukses Ramadan kita tahun ini. Kita akan jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Makanya antum semua nanti anak-anak Ustadz, antum dengarkan tausiah atau pencerahan dari Ustadz Maltos, catat poin-poin penting yang beliau sampaikan agar apa? Program-program Ramadan kita bisa kita laksanakan dengan maksimal sehingga derajat takwa yang Allah janjikan bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ini juga kita peruntukkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa terasa kita sudah berada pada tanggal 29 Sya'ban. Alhamdulillah Allah ijabah doa-doa kita di bulan Rajab yang lalu. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Ya Allah, berkahilah umurku ya Allah di bulan Rajab, berkahilah umurku di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku ya Allah di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, Ustadz menyampaikan salam dari semua pimpinan, salam dari semua guru, Ustadz dan Ustazah antum yang ada di sekolah. Salam ini merupakan salam kehangatan dan cinta kami kepada antum semua. Ramadan tahun ini sudah di depan mata kita. Oleh karena itu, mari kita saling bermaaf-maafan. Kalau ada salah dan khilaf dari Ustadz dan Ustazah yang ada di sekolah, Ustadz menyampaikan melalui ini permohonan yang sedalam-dalamnya. Sebagaimana pantun Ustazah Ayah tadi, semoga di bulan yang suci ini Allah menjadikan kita orang-orang yang bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, dan bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih juga. Amin ya rabbal alamin. Informasi saja kepada anak-anak Ustadz semua. Pertama, insya Allah hari ini dan besok sebetulnya kita sudah libur. Ini hanya sebagai motivasi kepada antum semua apa saja yang harus antum persiapkan selama bulan suci Ramadan. Kemudian di hari Rabu kita sudah mulai sekolah lagi. Kita Ramadan School. Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian disambung di tanggal 19, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai tanggal 23. Kemudian di pekan berikutnya insya Allah kita akan melakukan Ayaumul Al-Quran. Kita sehari bersama Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka oleh karena itu mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Mari hari-hari kita isi dengan bersama Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan derajat takwa sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Al-Baqarah ayat 180.
Amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz semua. Sekali lagi jazakumullah khair kepada semua panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan seksama. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kita. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah, jazakumullah khair diucapkan kepada Ustadz Indra yang telah memberikan motivasi sedikit kepada kita semua agar kesimpulannya adalah agar kita nanti ketika di bulan puasa tidak mager ya. Bagaimana sebuah pantun nih, air kelapa rasanya seger, biar manis ditambah gula. Di bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat kita cari pahala. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah takbir, Allahu Akbar. Allah Akbar, keren saya. Allah. Syukran, jazakumullah khairan Anda dan ustazah semua. Ustazah ingat nih sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramahullah jasaduhu minan niran." Ya, jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang akan datangnya masuk Ramadan, datangnya bulan Ramadan, kita menyambutnya dengan senang hati, maka Allah akan haramkan jasad kita untuk terkena api neraka. Intinya kita nggak bakal masuk neraka insya Allah, karena diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ananda, oleh karena itu semangat, kita harus sambutlah Ramadan itu dengan sukacita agar Allah benar-benar jaga kita dari api neraka. Oleh sebab itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah akan datangnya bulan suci Ramadan, maka sudah sepantasnya, sudah seyogianya untuk kita semua mengisi bulan suci Ramadan itu dengan amalan-amalan yang bermanfaat, yang membuahkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa saja amalan-amalan tersebut? Nah, untuk mengetahui apa saja amalan-amalan tersebut, apa saja kegiatan-kegiatan tersebut, mari kita dengarkan sama-sama motivasi dari Al-Ustadz Syafri Mautos MAG MPD. Kepada beliau mohon maaf ya Ustadz kalau salah dalam penyebutan gelar. Mohon maaf kepada Al-Ustadz, dipersilahkan dengan segala hormat. Ustazah, kita sebelum mendengarkan motivasi dari Ustaz Maltos, ada yang bisa foto screenshot nggak Niza? Kita dokumentasikan dulu, karena nanti udah berakhir acara kita nggak bisa lagi foto bersama. Ya. Ada yang bisa screenshot nggak ya, yang pakai laptop? Kalau pakai HP, fotonya nggak apa-apa, Ustaz? Iya, foto HP. Ada yang mungkin seharian ada di dalam ya? Kenapa pakai laptop? Anak-anak Ustaz, tolong dihidupkan kamera antum. Bisa Ustaz. Kenapa pakai HP, Ustaz? Nggak bisa, pakai laptop. Mana sudah? Isinya Risha. Nah, ada yang bisa dulu coba ya? Coba ya. Mana bisa, Ustaz? Bisa Ustaz. Antum dokumentasikan ya. Ayo semuanya buka kamera, senyum. Berikan senyum terbaik antum di pagi ini. Ya, semuanya buka kamera, Nak. Berikan senyum terbaiknya. Oke, lanjut. Masih ada lagi? Ada 8 slide kalau nggak salah nih ya. Ada 8 slide. Oke. Lanjut. Slide ketiga. Bisa, Sarian? Bentar, Sar. Bisa. Udah Sarian? Ini slide 1, 2, 3 udah Niza, slide 4, 5, 6. Udah Ustaz, udah lihat screenshot semua Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz ya. Ustaz. Alhamdulillah.
Baik, udah cukup ya Ustadz Ya, Ustazah. presentasinya. Oke, sip. Oke, Ustadz dan Ustazah yang saya hormati dan Ananda, semua yang Ustazah sayangi serta Ustazah banggakan, mari kita dengarkan sama-sama motivasi dari Ustadz Supri Moltos MD. Ada Ustadz, dipersilakan dengan segala. Iya. Terima kasih Ustazah Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah, Kepala SDIT, Kepala SDIT Al-Ittihad, Ustadz Indra Pardian SPD. Kemudian yang kita hormati Ustadz dan Ustazah Wakil Pimpinan SDIT, Ustazah Tia, Ustazah Nur, Ustadz Hendra. Selanjutnya, Ustadz, Ustazah sekalian se-SDIT Al-Ittihad. Dan yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak Ustadz, siswa-siswi SDIT Al-Ittihad yang hari ini alhamdulillah sudah semangat untuk memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam. Alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz akan membacakan puisi. Judulnya Ramadan. Dan ini adalah puisi Ustadz sendiri yang terrangkum di dalam kumpulan puisi akrostik Ustadz yang alhamdulillah sekarang sedang proses penerbitan. Ya, enggak apa-apa Ustadz ya. Ramadan. Ramai orang merindukanmu. Alangkah beruntung mereka yang jumpa denganmu. Malam-malammu berkah. Amalan semuanya dilipat gandakan pahalanya. Dan aku termasuk yang rindu padamu. Hei, andaikan ada yang tak beramal, padahal berjumpa denganmu. Hancur berkeping, terasa tujuan hidup. Amalan lain pun tak bisa dibanggakan. Nabi Muhammad pun entah sudi memberi syafaat, entah tidak. Demikian salah satu puisi Ustadz yang keren Ustadz. Di dalam kumpulan puisi akrostik. Ya, bagi anak-anak Ustadz yang ingin membaca puisi, ya, dan itu kumpulan dari amalan-amalan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Ya, ada sekitar 56 puisi Ustadz yang ada di buku tersebut. Bagi yang mau nanti japri Ustadz ya. Siap. Alhamdulillah kita sudah hampir ke bulan suci Ramadan. Besok insya Allah ya. Sebagaimana ini ada informasi akurat ya dari Mufti Mesir yang mengatakan bahwa besok hari Selasa tanggal 13 April adalah
tanggal 1 Ramadan. Jadi kita insya Allah malam nanti itu sudah melaksanakan sholat tarawih. Nah, besoknya hari Selasa pagi ya kita sudah melaksanakan sahur. Nah, jadi anak Ustadz, nanti malam berarti kita sudah mulai beramal di bulan Ramadan. Kita mulai dari amalan yang pertama yaitu niat kita. Jadi anak-anak Ustadz, boleh kita berniat. Satu, kata ulama, ya boleh berniat untuk 1 bulan. Ya, ini ada ulama mengatakan niatnya untuk 1 bulan boleh. Atau niatnya setiap hari. Dan ini juga boleh. Ya, yang tidak boleh itu yang tidak berniat. Karena niat adalah rukun daripada puasa. Jadi anak-anak Ustadz, silakan berniat ya, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amalan utama daripada bulan Ramadan yaitu puasa. Puasa adalah menahan lapar dan haus serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu adalah definisi puasa. Jadi ketika kita sudah sahur, ya, maka itu kita juga melaksanakan amalan di bulan puasa. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, ya. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi anak-anak Ustadz, kalau dibangunkan oleh orang tua, ya, segera bangun. Baca doa bangun tidur, kemudian bangun dari tempat tidur. Ya. Lalu ambil wudhu, ya. Kemudian bagi yang ingin menambah pahala lagi, bisa sholat sunat pada malam hari. Masya Allah. Ya. Kalau di masjid tarawihnya sudah diikuti dengan witir, maka ketika anak-anak Ustadz bangun sebelum menunaikan sahur, setelah berwudu, maka sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat saja. Ya, baru setelah itu makan sahur bersama keluarga. Nah, jangan makan sahur. Ya. Sahur, kata Rasulullah, bersahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih. Nah, karena itu tadi keberkahannya ada di sahur itu. Nah, anak-anak Ustaz rahmati Allah, setelah kita sahur, ya, maka kita menunggu waktu sholat subuh. Nah, bagi anak-anak Ustadz yang ada target khotam selama bulan Ramadan, maka membaca Al-Qur'annya bisa dicicil 2 halaman sebelum sholat subuh, ya. Setelah sahur, tadi kan menunggu sholat subuh, ya, 2 halaman, baca Quran 2 halaman. Nah, setelah itu lanjut ke masjid. Kalau bisa nih yang laki-laki, ya, yang sholat ke masjid, ya, kalau yang enggak sholat ke masjid, ya, barangkali orang tua menyarankan, ya, karena masih pandemi di rumah saja, ya. Nah, maka siap-siap untuk sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di rumah. Bagi yang bisa ke masjid, maka dia datang ke masjid. Maka usahakan. Nah, ini sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bagi yang bisa ke masjid, kalau bisa menjadi muazin. Nah, ini pahalanya luar biasa. Ya, muazin itu kata Rasulullah, barang siapa yang sering azan, maka nanti di yaumil mahsyar
dia akan diberikan keutamaan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang yang lain kepanasan, dia diberikan hawa yang sejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah azan, sholat 2 rakaat, menunggu sholat subuh. Ya, kemudian iqamah. Setelah sholat subuh berjamaah, lanjutkan membaca Al-Quran 2 halaman lagi. Ya, nah, kemudian boleh dengan aktivitas yang lain. Lalu, ya, nanti di sekolah kan ada namanya Ramadan School. Di situ ada sholat duha. Setelah sholat duha, baca 2 halaman lagi. Ya, sebelum sholat zuhur 2 halaman. Setelah sholat zuhur 2 halaman. Menunggu sholat asar 2 halaman. Ya, sampai malam setelah sholat isya, ya, atau pulang sholat tarawih 2 halaman. Insya Allah anak-anak Ustadz, ya, itu tidak berat. 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman. Akhirnya 1 hari kita membaca Al-Quran 1 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah berapa amalan kita lakukan? Sholat malamnya, baca Al-Qurannya, sholat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan puasa di siang hari. Pada saat berbuka, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berdoa dengan doa apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau disebut dengan waktu-waktu yang mustajab, ya. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan, ya. Lis-shaimi farhatani, kata Rasulullah. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, dia gembira ketika waktu berbuka. Kenapa? Karena dari pagi kita sudah menahan lapar, menahan haus, dan setelah kita bersiap-siap menjelang, ya, waktu maghrib kita berbuka puasa. Betapa gembiranya kita, betapa bahagianya kita, ya, masya Allah. Nah, langsung dirahmati Allah. Farhatun inda liqa'i rabbi. Nah, kegembiraan yang selanjutnya adalah gembira ketika berjumpa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan kita dapatkan di yaumil akhir, ya, di surga nanti. Kita langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Gembira kita. Selama di dunia kita sholat, kita berpuasa, kita bersedekah, ya. Kita mengharapkan keridhaan Allah agar kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah itu nanti akan Allah kabulkan di akhirat. Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada kita. Ya, nah, itu kegembiraan yang kedua. Maka di saat-saat kita gembira berbuka puasa itu, di saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa pilihan kita. Silakan anak-anak Ustadz mau berdoa apa saja, ya. Boleh, yang paling utama itu doa untuk kedua orang tua. Itu yang paling utama, ya. Anak-anak Ustadz dah hafal semuanya, ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, itu untuk kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua itu sudah bersusah payah, ya. Dari semenjak di dalam kandungan, seorang ibu sudah bersusah payah untuk menjaga anaknya, ya, yang ada di dalam kandungan. Kemudian saat melahirkan, ya, kata dokter ini, ya, Nana Ustadz, ini dokter yang mengatakan, nah, ibu-ibu yang melahirkan itu sakit yang dirasakannya itu 50 kali lebih sakit daripada orang yang sakit biasa.
Kalau ada anak-anak Ustadz yang luka, ya, luka kena pisau, sakit kan, nangis, meraung-raung, wah sakit, sakit. Tapi itu kalau kita bandingkan dengan sakit seorang ibu ketika melahirkan, ya, dikali 50. Berarti 50 kali lebih sakit dari itu. Kita tidak akan bisa menanggungnya, tapi seorang ibu bisa menanggungnya. Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang ibu. Maka benar kata Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Kita, kata Rasulullah, datang seorang sahabat ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus, ya, pertama kali saya berbuat baik kepada dia? Nah, maka kata Rasulullah, kepada ibumu, kata Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Nah, 3 kali dia bertanya kepada siapa harus berbuat baik. Rasulullah berjawab kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu. Inilah, ya, harus kita doakan. Di waktu yang mustajab tadi, kita doakan orang tua kita, seorang ibu, ya, yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, bahkan sampai hari ini, ya, tidak henti-henti mengurus kita semua, mendoakan kita semua, ya. Nah, sehingga mereka berdua, ibu dan ayah, lebih pantas untuk mendapatkan doa kita yang pertama kali. Nah, yang kedua, baru untuk diri anak-anak Ustaz semuanya. Doakan diri anak-anak Ustaz. Ya Allah, berikanlah saya kesuksesan di dunia, di akhirat. Ya. Nah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa ada dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam Al-Qur'an. Kemudian doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, karena, ya, saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun mereka berada, ya, itu adalah saudara-saudara kita. Al-muslimu akhul muslim, kata Rasulullah. Satu orang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, ya. Nah, maka kita doakan, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang muslim dimanapun mereka berada, ya Allah. Nah, tuh, ya. Dan jangan lupa juga mendoakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, terutama guru-guru. Ya, makanya setelah doa untuk kedua orang tua tadi, boleh kita lanjutkan, kita sambung dengan doa untuk orang-orang yang pernah berbuat. Yang pertama, ya, lijaddina wa lijaddatina, kepada kakek, kepada nenek, karena dari perantaraan kakek dan nenek itulah, ya, orang tua kita ada. Ya. Kemudian siapa lagi? Wali abaina, wali ummahatina. Itu adalah para saudara-saudara daripada orang tua. Ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki daripada orang tua kita. Ya. Kemudian siapa lagi? Wali ikhwanina, saudara-saudara kandung kita doakan. Kemudian wali man ahsana ilaina, orang yang berbuat baik kepada kami. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sudah masih hidup dia atau dia sudah meninggal. Nah, ini kita doakan. Kapan kita doakan? Di waktu-waktu yang mustajab, yaitu ketika hendak berbuka. Jadi, ketika hendak berbuka, anak-anak Ustadz adalah melakukan, ya, ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan main HP, ya, bukan nonton TV, bukan apa namanya kata orang tuh ngabuburit, bukan itu, tapi memperbanyak doa. Karena pada waktu berbuka puasa itu, menjelang berbuka itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya, bersiap-siap kita untuk, ya, menikmati hidangan berbuka dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kan di dalam Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Ustadz Arifin, ya, beliau membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah 183, 84, 85. Di ayat 186 itu Allah Subhanahu wa taala iringi dengan kalimat ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ayat ini diletakkan Allah Subhanahu wa taala berurutan dengan ayat tentang puasa. Artinya apa? Di dalam bulan Ramadan, ketika seseorang yang berpuasa, dia mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu doa-doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Ustaz, ya, berdoalah kepada Allah karena kata Allah Subhanahu wa taala tadi, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Ya. Allah akan kabulkan seluruh permintaan kita, semua apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, ya. Nah, jadi kadang ada cepat dikabulkan, kadang ada lambat dikabulkan. Itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai hamba Allah terus meminta. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan dari malam sampai kita berbuka, yang tadi sudah sholat tarawih kita, witir kita, bangun malam sebelum sholat sebelum makan sahur, kita sholat 2 rakaat lagi, sholat malam, ya, kemudian membaca Al-Quran 2 halaman, dilanjutkan sholat subuh berjamaah, kemudian baca Al-Quran lagi. Maka inilah maksud daripada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, ya, futihat abwabul jannah, pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ghulqatil abwabun nar, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud yang dibelenggu itu adalah kita senantiasa berada di dalam amalan mulai dari malam sampai kita berbuka. Tak henti kita melakukan amalan-amalan. Ada sholatnya, ada baca Quran, ya. Nah, ada sholat sunat, ada sholat wajib, ya, baca Quran lagi, ya, sehingga tidak ada celah, tidak ada kesempatan bagi setan untuk menggoda orang yang berpuasa. Itulah maksud daripada setan itu dibelenggu, ya. Tapi, ya, kalau kita tidak menyibukkan diri dengan ibadah, ya, tidak mau menyibukkan diri dengan ibadah, tidak mau melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sholat witir, ya, kemudian istirahat, ya, kemudian bangun, tidak mau sholat. Nah, artinya apa? Setannya berarti bebas mengganggu dia. Inilah maksudnya. Jadi setannya itu bebas mengganggu dia. Kenapa? Karena dia tidak mau menyibukkan diri dengan ibadah. Itulah maksud daripada setan dibelenggu. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah sehingga tak ada celah bagi setan untuk menggoda manusia. Sehingga dia merasa terbelenggu dirinya, ya, terbelenggu. Nah, kita sendiri yang membelenggu setan itu dengan cara ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak sempat dia karena kita sibuk dengan ibadah, ya. Nah, sehingga juga kata Rasulullah, nah, karena dia sudah baca Quran, karena dia sudah sholat semalaman, karena dia sudah melaksanakan sahur, bangun lebih awal, karena dia sudah melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sholat sunat di siang hari, baca Quran, sehingga dia merasa capek, ketiduran dia, ya.
dalam kesibukan beribadah itu tertidur dia. Maka kata Rasulullah, tidurnya itu juga beribadah, dalam rangka beribadah. Karena tidurnya untuk mempersiapkan energi, dengan energi itu dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi anak-anak Ustaz, begitu setiap hari sampai akhir Ramadan. Bahkan di akhir Ramadan, bagi yang memiliki kesempatan, ada waktu khusus, ada malam-malam khusus 10 hari terakhir, yaitu iktikaf. Kenapa? Karena di dalam 10 malam terakhir itu ada malam yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar. Nah, Ustaz dah hafal ya? Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan Allah di malam Qadar, kata Allah. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa malam Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Berapa tahun itu anak-anak Ustaz? Siapa yang bisa jawab? Berapa tahun itu 1000 bulan? Enggak tahu. Zikri. Silakan. Enggak tahu, Ustaz. Oh, enggak tahu. Ayo. Udah sahabat lebih itu Ustaz. 80 tahun, Ustaz. 83 tahun. Ihsan Hanif, mantap ya. Maka sama artinya satu malam kita beribadah di bulan Ramadan, tetapi sama nilainya dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Ya. Nah. 84. Berapa? 84. 83 lebih sedikit ya. Jadi, anak Ustaz, kata Rasulullah, umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun saja. Ya. Nah, apalagi hari ini kita banyak melihat ya. Umur 30 tahun sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur 20 tahun sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, umur 15 tahun sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak sempat dia, ya. Baru muda-muda udah meninggal. Jadi kapan dia waktunya untuk memperpanjang masa beribadahnya? Di bulan Ramadan. Ketika satu malam kita beribadah di malam Qadar itu sama nilainya, sama artinya umur kita 83 tahun dan itu semua dalam keadaan beribadah. Ya. Nah, anak Ustaz mau? Mau? Mau. Alhamdulillah. 10 malam terakhir nanti, ya, 10 malam terakhir, ya, itu harus memperbanyak ibadah. Ya, karena dia satu malam di antara malam yang 10 itu ada malam Lailatul Qadar namanya. Ya. Nah, ketika kita beribadah di malam itu, maka umur kita ya akan dinilai dalam keadaan beribadah selama 83 tahun lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita cuma satu malam beribadahnya. Nah, itu di hari terakhir. Lengkaplah sudah pahala-pahala kita di bulan suci Ramadan. Ketika ini kita lakukan, maka benar kata Rasulullah, ya. Shadaqa Rasulullah. Yaitu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, Allah ampuni dosa-dosa yang berlalu. Kenapa? Karena setiap hari, setiap waktu dia isi dengan kegiatan ibadah. Nah, itu anak-anak Ustaz, ya. Bisa amalan lain berbagi takjil, ya. Ada tetangga sebelah ya berbagi ya, berbukaan. Nah, itu nanti disampaikan ke orang tua ya, biasanya orang tua itu sudah menyiapkan dari sekarang ya. Jadi itu aja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.
terutama bagi Ustadz yang menyampaikan. Ustadz kembalikan ke Ustadz Ustazah. Maltos, bisa langsung kita tutup dengan doa Ustadz yang mimpin doa Ustadz. Oh gitu ya, baik. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمن أحسن إلينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan motivasi dan memberikan bekal untuk kita ya di bulan Ramadan nanti. Ya, mudah-mudahan insyaallah sangat bermanfaat buat kita semua ya Ananda. Saya ucapkan kepada beliau syukran jazakumullah khair. Masya Allah luar biasa materi yang beliau berikan kepada kita. Dan yang penting adalah kita semua dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan insyaallah. Karena apabila tidak diamalkan maka itu tidak bermanfaat. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti buah pohon yang tidak berbuah. Otomatis tidak bermanfaat. Andaikan bermanfaat pun tidak sebermanfaat ketika berbuah. Begitu ya Ananda semua. Allah luar biasa. Ustadz dan ustazah sekalian yang saya hormati dan anak-anak ustazah yang ustazah sayangi dan ustazah banggakan. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Ustazah sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila ketika di dalam memandu acara terdapat kesalahan, keliruan, Ustazah mohon maaf dan Ustazah ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Ananda dan juga kepada Ustaz dan Ustazah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Maltos, anak Ustaz tetap semangat ya. Kita besok sudah mulai puasa Ramadan. Kita susun target-target kita ya. Sebagaimana yang Ustaz Maltos sampaikan tadi. Ada yang punya target 1 juz, 1 hari, 2 juz, dan lain sebagainya. Semoga kita menjadi insan terbaik insya Allah Ustaz Maltos ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, titip salam juga buat ayah bunda kita di rumah ya. Titip salam dari semua guru yang ada di YKPI Al-Jihad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.